Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Gus Anto Channel. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah Abu Bakar. Al-Kisah telah menjadi kesepakatan bahwa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling utama di kalangan ahli sunnah dari seluruh manusia manapun di dunia ini selain para nabi alaihimussalam. Begitu tingginya keimanan beliau sehingga Rasulullah SAW telah memberitakan kabar gembira kepadanya bahwa ia akan menjadi pemimpin jamaah di surga nanti. Semua pintu surga akan memanggil-manggil namanya. Seperti disabdakan Nabi, dari kalangan umatku yang paling dahulu masuk surga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, alangkah baiknya jika aku menjadi sebatang pohon, akhirnya ditebang dan dijadikan kayu bakar. Pada saat lain, ia juga pernah berkata, alangkah baiknya jika aku menjadi rumput saja yang akan dimakan oleh binatang-binatang ternak. Terkadang ia berkata, alangkah baiknya jika aku hanya menjadi rambut seorang mukmin. Suatu saat, pernah ia berada dalam sebuah taman. Tidak jauh darinya, ada seekor burung bertengger. Abu Bakar berkata, wahai burung, alangkah nikmatnya kamu. Kamu makan, minum, dan berterbangan di antara pepohonan. Tetapi di akhirat tidak ada kitab hisab bagimu. Seandainya Abu Bakar menjadi sepertimu. Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu anhu pernah bercerita, pada suatu saat aku pernah bertengkar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia telah mengucapkan perkataan kasar kepadaku. Maka ia pun berkata kepadaku, ucapkanlah kepadaku perkataan yang kasar sehingga akan menjadi balasan bagiku. Tetapi aku menolaknya. Ia malah berkata, kamu harus mengucapkannya. Kalau tidak, aku akan menemui Rasulullah SAW untuk mengadukan hal ini. Aku tetap tidak menjawab sepatah kata pun atas perkataannya itu. Kemudian ia bangun dan pergi meninggalkanku. Ketika itu ada beberapa orang dari Bani Aslam kebetulan menyaksikan kejadian di atas. Mereka berkata, orang aneh sekali. Dia sendiri yang memulainya dan ia sendiri yang mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, tahukah kamu siapakah dia? Dia adalah Abu Bakar. Jika kamu menyakitinya, berarti kamu menyakiti Rasulullah. Dan jika kamu menyakiti Rasulullah, berarti kamu menyakiti Allah. Jika perbuatanmu menyakiti Allah, maka siapakah yang bisa menyelamatkan kehancuran Rabi'ah? Akhirnya saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah bersabda, kamu tidak mau membalas dan tidak mau menjawab, itu sudah baik. Tetapi untuk menggembirakan hatinya, sebaiknya kamu mengucapkannya. Semoga Allah memaafkan engkau wahai Abu Bakar. Hikmah dari cerita ini merupakan contoh rasa takut kepada Allah, yang mana hanya karena sepenggal kata sepele saja, Abu Bakar sudah begitu takutnya akan pembalasan nanti di akhirat. Ia sangat memikirkan dan sangat mengkhawatirkannya. Padahal beliau sendiri yang memulai dan beliau sendiri yang mengadukan halnya kepada Rasulullah SAW dengan harapan agar melalui Rasulullah Rabi'ah mau membalas perbuatannya. Di
di mana kita saling mencaci dengan mudahnya, tidak ada rasa khawatir sedikit pun pada diri kita, bagaimanakah kita nanti di akhirat akan mendapatkan balasannya? Atau bagaimana kita nanti menghadapi hari hisab dari perbuatan kita tersebut? Bandingkan dengan perilaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah cerita Abu Bakar, semoga menjadikan kita manusia yang lebih baik dan senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita dari Abu Dzar menegur hamba sahayanya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Ia termasuk dalam golongan orang-orang ahli zuhud. Ia tidak pernah mengumpulkan atau menumpuk harta benda. Ia juga menginginkan agar orang lain juga tidak mengumpulkan harta benda. Ia selalu mengecam orang-orang kaya. Maka Khalifah Utsman radhiyallahu anhu menyarankan agar ia pergi menyendiri di suatu tempat yang bernama Robzah, yang terletak di suatu kampung dekat hutan yang memiliki penduduk sangat sedikit. Abu Dzar mempunyai beberapa ekor unta, yang unta-unta itu digembalakan oleh seorang lelaki yang sudah tua dan sangat lemah. Pada suatu ketika, seorang pemuda dari Bani Salim datang kepadanya dan berkata bahwa dirinya ingin sedikit berkhidmat kepadanya sehingga dapat mengambil manfaat dari pelajaran dari dirinya. Pemuda itu berkata, "Saya akan mengembalakan unta-untamu dan saya akan selalu siap membantumu sehingga saya dapat mengambil berkah darimu." Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Wahai kawan, itu terserah pada ketaatanmu kepadaku. Apabila engkau siap untuk mentaatiku, maka tinggallah bersamaku dengan penuh semangat. Apabila engkau tidak mendengarkan perkataanku, maka sungguh aku tidak memerlukanmu." Orang dari Bani Salim tersebut berkata, "Ketaatan seperti apakah yang engkau maksudkan?" Maka ia berkata, "Maksudnya, jika aku menyuruhmu untuk menyumbangkan sebagian dari hartaku, hendaknya engkau langsung menyedekahkan hartaku yang paling baik." Maka ia menjawab, "Saya menerima persyaratan itu." Maka tinggallah lelaki itu bersama Abu Dzar. Pada suatu hari, seorang datang kepada Abu Dzar dan mengatakan bahwa ada beberapa orang membutuhkan air juga makanan. Tanpa banyak tanya, ia langsung menemui pelayannya sambil berkata, "Ambillah seekor onta." Selanjutnya pelayan tersebut bercerita, "Maka saya pergi mengamati unta yang paling baik. Ternyata ada seekor unta yang menurut saya paling baik. Jika dijual, harganya sudah pasti laku, tinggi. Di samping kerjanya juga kuat, unta itu memang jinak atau penurut sekali. Sesuai dengan janji saya kepada Abu Dzar untuk memilihkan pemberian yang terbaik, maka saya membawa unta tersebut kepadanya. Tetapi saya bertanya dalam hati, unta inikah yang akan diberikan kepada orang-orang miskin itu? Padahal unta ini unta yang terbaik kalau diberikan kepada orang-orang itu." Maka segera saya mengembalikan unta itu dan mengambil seekor unta yang hanya agak baik saja. Kemudian saya menghadap beliau sambil membawa unta tersebut. Abu Dzar berkata, "Engkau telah berkhianat kepadaku." Saya segera mengerti maksudnya, karena telah mengingkari kesepakatan dalam perjanjian yang lalu. Saya segera kembali mengambil unta yang paling baik tadi. Kemudian ia berkata kepada orang-orang penduduk di sampingnya, "Adakah dua orang di antara kalian yang siap bekerja untuk Allah?" Maka dua orang dari mereka segera berdiri. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata keduanya, "Sembelihlah unta ini dan potong-potonglah, kemudian bagikan kepada rumah-rumah siapa saja yang memerlukannya. Berikanlah nanti ke rumahku bagian sama dengan lainnya." Lanjutnya,
Padahal sebenarnya rumah Abu Dar termasuk hitungan rumah yang memerlukannya. Selesai membagikan daging tersebut, ia memanggil saya lagi dan berkata, "Aku memerintahkanmu agar mengambil barang yang paling baik untuk disedekahkan, tetapi engkau dengan sengaja atau lalai telah mengingkarinya. Kalau engkau lupa, tak mengapalah." Saya pun menjawab, "Sebenarnya saya tidak lupa, karena pada mulanya telah mengambil unta paling baik. Saya pikir unta ini paling baik kerjanya dan sangat diperlukan. Lalu saya tinggalkan." "Engkau tidak memenuhi perintahku," katanya. Lanjutnya, "Inginkah kau mengetahui apakah keperluanku? Keperluanku adalah pada hari akhir ketika diriku dalam kubur sendirian. Ingatlah, harta benda terdapat 3 bagian. Pertama adalah sudah ditakdirkan pasti akan dibawa, baik maupun buruk pasti diambilnya. Kedua, harta warisan yang dibagikan. Dan ketiga adalah amalanmu. Oleh karena itu, harta yang saya sukai adalah harta terbaik yang secepatnya bisa saya berikan kepada Allah, sehingga menjadi tabungan di akhirat kelak. Inilah sebenarnya harta yang sedang saya kumpulkan." Dari riwayat ini, cermin perilaku yang dapat dipetik mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat nanti. Seperti hadis Nabi, hartanya adalah yang telah disumbangkan dan ditinggalkan adalah harta warisan. Inilah cerita dari Abu Dar. Sekarang kita beralih pada cerita perang Bir Ma'unah. Al-Kisah, suatu peperangan yang juga terkenal karena dalam peperangan tersebut gugur 70 sahabat Rasulullah sebagai syahid. Kebanyakan mereka adalah kalangan qurra, hafidh dan ahli Al-Quran. Para hafidh Quran kebanyakan dari kalangan Ansor, selebihnya dari kalangan Muhajirin. Rasulullah SAW sangat mencintai mereka karena pada malam-malam hari mereka selalu menggunakan waktunya untuk berzikir dan membaca Al-Quran. Pada siang hari, membantu istri-istri Rasulullah dalam memenuhi kebutuhan mereka seperti mengambil kayu, air, dan lainnya. Suatu ketika, kelompok orang-orang yang doanya makbul diminta oleh rombongan yang tinggal di Najd. Namanya kaum Bani Amir, yang pada waktu itu pemimpinnya Amir bin Malik yang terkenal dengan sebutan Abu Bakar. Dalam perlindungan kepemimpinannya dan atas namanya, mereka meminta bertablik untuk memberikan nasihat kaumnya. Rasulullah bersabda, "Saya berkata di dalam hati bahwa sahabat-sahabat saya berada dalam bahaya. Saya khawatir jangan-jangan mereka tidak sampai pada tujuannya." Tetapi karena orang tersebut memberikan alasan-alasan cukup kuat, maka Rasulullah SAW memberikan izin membawa 70 sahabat ke kampung mereka. Mereka benar-benar pergi ke Bani Amir. Kemudian Rasulullah menulis surat dititipkan kepada jamaah tersebut untuk disampaikan kepada Amir bin Taufal, salah seorang ketua Bani Amir. Isinya adalah seruan dakwah agar ia masuk Islam. Kemudian rombongan tersebut meninggalkan kota Madinah. Ketika rombongan tiba di suatu tempat bernama Bir Ma'unah, mereka berhenti sementara. 2 orang sahabat bernama Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu dan Mundir bin Umar radhiyallahu anhu ditugaskan untuk menjaga semua unta milik rombongan tersebut dengan membawanya mengembalakannya di seluruh padang rumput. Kemudian sahabat Haram radhiyallahu anhu dengan membawa 2 orang kawannya pergi meninggalkan rombongan untuk menghadap Amir bin Tufal untuk menyampaikan surat dari Rasulullah. Ketika hampir sampai, ia berkata kepada
pada temannya agar berhenti. Tunggulah di sini, saya akan masuk ke sana. Jika saya ditipu, cepatlah kalian lari dari sini, daripada kita semua terbunuh. Lebih baik salah satu saja. Amir bin Tufail radhiyallahu anhu adalah keponakan Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jamaah sahabat tersebut kepada Rasulullah. Sebenarnya dia adalah musuh besar bagi umat Islam dan sangat membenci kaum muslimin. Haram radhiyallahu anhu sebagai utusan datang menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat dari Rasulullah. Amir bin Tufail memegang surat itu dengan tanpa membacanya, malah menyerang Haram radhiyallahu anhu dengan tombak sehingga Haram gugur syahid saat itu juga. Bahkan sebelum mati ia sempat berucap, "Demi Tuhan Ka'bah, saya telah berhasil." Amir bin Tufail benar-benar tidak peduli atas perbuatannya. Sedangkan peraturan yang berlaku, kaum mana saja membunuh utusan tidaklah diperbolehkan. Ia pun tidak berpikir bahwa yang melindungi mereka adalah pamannya sendiri. Amir semakin membabi buta. Setelah ia membunuh Haram, ia kumpulkan orangnya dan menyuruh membunuh semua orang Islam tanpa boleh terlewatkan satupun juga. Tetapi kaumnya merasa ragu melakukan perintahnya karena tahu perlindungan dari pamannya yaitu Abu Barrah. Melihat hal itu, ia hanya mengumpulkan orang yang di pihaknya saja dan langsung memerangi kaum muslimin yang berjumlah 70 itu. Serangan itu mendapat perlawanan dari para sahabat, tetapi karena mendapat kepungan dari segala penjuru, dengan mudah mereka membunuh para sahabat Rasulullah SAW, lalu mereka pergi. Kepada yang ditugaskan mengembalakan unta, Mundir dan Amru radhiyallahu anhu melihat ke atas langit banyak burung pemakan bangkai sedang berterbangan di tempat istirahatnya. Rombongan sahabat lalu ia berkata, "Kita harus segera kembali kepada kawan-kawan. Pasti telah terjadi sesuatu di sana." Secepatnya mereka pergi, tapi hanya mendapat kendaraan yang berlumuran darah saja. Segera mereka berkumpul dan bermusyawarah menentukan apa yang harus mereka lakukan. Amru Umayyah berkata, "Mari kita kembali memberitahukan kepada Rasulullah atas kejadian ini." Tetapi Mundir menimbali, "Berita ini pasti sudah disampaikan oleh Allah. Lebih baik kita teruskan saja untuk syahid, seperti saudara-saudara kita yang gugur ini." Keduanya bergegas maju menerjang, dan secepatnya serangan mereka bisa dipatahkan Mundir mati syahid. Sedangkan Amru bin Umayyah ditawan orang-orang kafir karena ibu Amir radhiyallahu anhu telah bersumpah untuk membebaskan seorang hamba sahaya sebagai pembalasan dendam. Akhirnya Amir radhiyallahu anhu harus membebaskan sahabat tersebut. Hamba sahaya itu bekas hamba sahaya milik Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Amir bin Fuhirah radhiyallahu anhu. Amir bin Fuhirah dibunuh Jabar bin Salami. Jabar bin Salami bercerita, "Ketika saya melempar tombak tepat di dadanya, ia langsung mati. Namun ia sempat berkata, 'Demi Allah, saya telah berhasil.' Setelah itu jenazahnya terbang ke langit dan hilang. Sungguh saya merasa heran. Sejak kejadian tersebut, saya terus memikirkannya. Akhirnya saya bertanya kepada orang-orang tentang keberhasilan. Apakah yang dimaksudnya? Orang-orang menjawab, itulah keberhasilan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah cerita dari Bir Maunah. Ini ada cerita lagi dari para sahabat, yaitu keberanian Salman bin Ahwa radhiyallahu anhu melawan perampok. Kira-kira 5 mil dari Madinah ada daerah tempat mengembala unta yang bernama Hobah. Ketika itu terkenal seorang penggembong, Abdurrahman Fazari, memimpin perampok unta yang tidak segan-segan membunuh gembalanya. Biasanya mereka berkuda
dan bersenjata dalam beraksi. Ada seorang pemburu hutan terkenal namanya Salamah bin Ahwa. Larinya cepat sekali melebihi kecepatan lari seekor kuda. Dalam memanah ia jagonya. Hari itu kebetulan Salamah bin Ahwa membawa busur dan anak panahnya sedang berjalan-jalan menuju hutan hanya seorang diri. Ia tidak sengaja melihat perampokan yang dilakukan gerombolan Abdurrahman Farozi. Segera ia menuju bukit menghadapkan wajah ke kota Madinah dan berteriak keras sekali mengumumkan adanya perampokan itu. Lalu mempersiapkan busur dan anak panahnya dan kembali mengejar perampok tersebut. Setelah dekat langsung ia menghujani panah sehingga gerombolan Abdurrahman Farozi lari. Ia terus menyerang dengan membelakangi sendirian. Tetapi jika ada yang menoleh ke arahnya, Salamah bersembunyi di balik pohon agar dikira ada pasukan di belakangnya. Salamah mengisahkan, "Aku terus mengejar para perampok tersebut. Mereka pun berlari sehingga beberapa unta semakin tertinggal di belakang mereka. Bahkan 30 lembing dan 30 helai kain. Tiba-tiba Uyainah bin Husain, salah seorang perampok dari kelompok lain, datang membantu dan kekuatan mereka menjadi bertambah. Akhirnya mereka tahu kalau yang mengejar hanya anak kecil saja. Akhirnya mereka malah mengejarku. Aku naik ke atas bukit. Ketika mereka hampir mendekat, aku berkata, 'Tunggu sebentar, dengarkanlah kataku. Tahukah kalian siapakah aku?' Mereka menjawab, 'Siapa kau?' Aku menjawab, 'Aku adalah Ibnu Ahwa. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Apabila kalian menangkapku, maka kalian tidak akan bisa. Tetapi jika aku menginginkan salah seorang dari kalian, maka tidak akan terlepas dariku.' Salamah terus melanjutkan ceritanya. Aku berkata seperti itu agar dapat bala bantuan dari kaum muslimin, karena aku sudah mengumumkannya. Ketika sedang berbicara dengan mereka, di balik pohon, kulihat pasukan yang mengendari kuda. Kulihat di bagian paling depan adalah Akram As'adi radhiyallahu anhu. Ia datang dan segera menyerang gerombolan perampok yang dipimpin oleh Abdurrahman Farozi tersebut. Abdurrahman Farozi juga menyambut serangan tersebut dan membalas Akram dengan menyerang kuda Akram sehingga kaki kuda tersebut putus dan kuda itu jatuh. Akram pun ikut terjatuh. Ketika Akram radhiyallahu anhu jatuh, Abdurrahman Farozi menyerang Akram sehingga ia mati syahid. Akhirnya kuda Akram segera dikendarai oleh Abdurrahman. Tiba-tiba Abu Qatadah radhiyallahu anhu menyerang Abdurrahman dari arah belakang. Maka Abdurrahman menyerang kaki kuda Abu Qatadah sehingga ia terjatuh dari kudanya. Ketika terjatuh, itulah Abu Qatadah berhasil memenggal leher Abdurrahman. Akhirnya matilah Abdurrahman Farozi dan kuda bekas tunggangannya kemudian dikendarai oleh Abu Qatadah, yakni kuda yang semula dikendarai oleh Akram As'adi radhiyallahu anhu. Kuda yang baru saja dikendarai oleh Abdurrahman sekarang telah dikendarai oleh Abu Qatadah. Sebagian riwayat menuliskan bahwa sebelum Salamah menganjurkan agar Akram radhiyallahu tidak menyerang terlebih dahulu, karena lebih baik menunggu kedatangan teman-teman lainnya. Tetapi Akram radhiyallahu anhu menjawab, "Biarlah aku mati syahid." Diriwayatkan bahwa dari pihak orang Islam yang mati syahid hanyalah Akram, sedangkan dari pihak orang kafir banyak sekali yang mati. Tidak lama kemudian datanglah bala bantuan bagi orang-orang Islam sehingga para perampok tersebut melarikan diri. Salamah radhiyallahu anhu meminta 100 orang pasukan kepada Rasulullah untuk sampai pada rombongan mereka. Kebanyakan ahli tarikh menulis bahwa
Pada saat itu Salamah radhiyallahu anhu berumur 12 atau 13 tahun. Subhanallah. Anak seumur 12 atau 13 tahun dapat melawan segerombolan perampok besar dan membuat mereka kehilangan akal. Bahkan mereka meninggalkan barang yang sudah mereka ambil. Ditambah lagi barang mereka juga tertinggal. Inilah berkat keikhlasan sehingga jamaah sahabat radhiyallahu anhu memperoleh kemenangan. Itulah cerita dari sahabat Rasulullah yang bernama Aqram. Sekarang kita beralih kepada kisah Ummu Umarah radhiyallahu anha. Pada saat orang-orang Madinah ke Mekah menunaikan ibadah haji ketika di Mina, secara diam-diam banyak yang masuk Islam. Tiba saat rombongan dari Madinah yang ketiga, Ummu Umairah dengan diam-diam masuk Islam karena resiko yang sangat berbahaya dari orang kafir. Salah seorang wanita yang masuk Islam pada awal mulanya adalah Ummu Umarah. Jadi ia termasuk pengikut Baitul Aqobah yang pertama. Setelah hijrah, banyak perang yang diikuti seperti perang Uhud, Hudaybiyah, Khaybar, Umratul Qatadah, Hunain, juga perang Yamamah. Mengenai perang Uhud ia bercerita, "Aku berjalan menuju medan Uhud dengan membawa sebuah tempat yang penuh berisi air untuk melihat keadaan orang Islam. Apakah di antara mereka ada yang terluka atau kehausan untuk ku beri minum." Pada saat itu, aku berumur 43 tahun. Suamiku dan 2 anakku ikut dalam perang Uhud. Perang nampak dimenangkan orang Islam. Jika ada orang kafir mendekati, pada saat itu akan kulawan. Ia juga menambahkan bahwa di dalam pinggangnya terdapat banyak perban untuk membalut siapa yang luka dalam perang itu. Banyak orang yang telah ditolong oleh Ummu Umarah radhiyallahu anha, tetapi yang sangat dalam. Maka aku bertanya, "Kenapa engkau terluka parah seperti ini?" Ia menjawab, "Pada waktu perang Uhud, ketika orang-orang sedang kesana kemari dalam keadaan sulit, Ibnu Qammah menyerang sambil berkata, 'Di mana Muhammad? Siapakah yang bersedia memberitahukan kepadaku?' Dalam benakku terpikir, jika sampai dia menemukan Muhammad, maka tidak ada kebaikan bagiku." Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan beberapa orang sahabat termasuk diriku berusaha untuk melawan. Akhirnya tanganku diserang olehnya. Bagaimanapun aku tetap berusaha melawannya, tetapi karena dia mengenakan baju besi rangkap 2, maka ia dapat melarikan diri. Sedangkan lukaku sangat dalam sehingga meskipun aku telah mengobatinya selama 1 tahun, tetapi tak ada perubahan sedikit pun. Dalam keadaan menderita luka yang parah itu, Rasulullah SAW telah mengumumkan agar kami juga ikut perang Hamratul Asad. Ummu Umarah maunya akan mengikuti perang tersebut, tapi karena pendarahan lukanya sangat parah, akhirnya dia tidak mengikuti peperangan tersebut. Setibanya dari perang Hamratul Asad, yang terlebih dahulu ditanyakan Rasulullah adalah keadaan Ummu Umarah. Setelah mendapatkan pemberitahuan bahwa Ummu Umarah dalam keadaan baik, maka Rasulullah terlihat senang. Orang-orang itu bertempur dengan berkuda, sedangkan aku jalan kaki. Jika saja mereka sama-sama berjalan kaki, akan tahu siapa kami sebenarnya. Mereka akan mengetahui pertempuran yang sesungguhnya. Ketika orang berkuda menyerangku, aku hanya bertahan dengan tameng saja dan merebut pedang yang ada di tangannya. Saat berbalik, segera aku tebas kudanya dan penunggangnya jatuh. Ketika Rasulullah melihat itu, segera berseru kepada anakku agar membantuku. Setelah anakku datang, kami berdua membunuh orang itu, kata Ummu Umarah. Anaknya yang bernama Abdullah bin Zaid
radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika tangan kananku terluka dan darah bercucuran terus. Rasulullah bersabda, balutlah lukamu dengan perban. Kemudian ibuku datang membawa perban dan membalut lukaku. Setelah ia berkata, pergilah dan bertempurlah lagi dengan orang-orang kafir. Ketika Rasulullah melihat kejadian tersebut, beliau bersabda, Ummu Umarah, engkau sedemikian bersemangatnya. Siapakah yang memiliki semangat sepertimu atau dapat menyamaimu? Pada saat itu Rasulullah juga mendoakan dirinya dan keluarganya, juga memuji kehebatan Ummu Umarah radhiyallahu anha. Ummu Umarah radhiyallahu anha berkata, seorang kafir lewat di depanku. Rasulullah berseru kepadaku, orang inilah yang melukai anakmu. Akhirnya aku menyerang dan mengenai pahanya. Orang kafir itu terluka dan Rasulullah tersenyum kepadaku dan bersabda, telah terbalas luka anakmu. Kemudian kami maju lagi. Ia meneruskan ceritanya. Tak lama Rasulullah mendoakan untuk kami.